Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Style Velg dari saya, Jack Style Velg, Roma Pemalang. Nah, untuk hari ini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang bisa membuat roda terasa goyang apabila dinaiki. Karena belum tentu hanya velg saja yang bisa membuat roda goyang. Memang si faktor utamanya adalah setelan jari-jari, tapi tidak semua velg yang membuat roda goyang. Yang pertama adalah memang setelan jari-jarinya. Kalau nyetelnya jari-jari tidak simetris, jadinya akan goyang kiri kanan atau naik turun. Itu pasti akan terasa goyang kalau dinaiki. Tidak simetris dan tidak kencang rata. Untuk yang keduanya adalah tromol. Kalau orang memakai tromol variasi, apalagi yang mereknya kurang bagus, biasanya tromol itu ada yang goyang, ada yang tidak. Karena memang dari pabriknya sudah begitu, walaupun masih baru. Misalkan kita pasangin bearing atau lahar ya, kita putar, dia akan goyang seperti ini. Makanya pinter-pinteran bengkelnya, saya kasih ganjil sama ring supaya anteng, tajam, supaya simetris. Jadi tromol juga walaupun baru tidak menjamin akan simetris. Nah, yang ketiga adalah ban. Ban juga bisa membuat roda dinaikin terasa goyang seperti ban kempes. Walaupun di luarnya masih kelihatan tebal, masih kelihatan baru, dan ban ini pun juga punya merek yang bagus, tapi kenapa dinaikin kalau goyang? Itu karena biasanya di dalamnya sudah cacat. Yang maksud saya dalamnya adalah ini ya, dalamnya guys, ini ban luar tapi bagian dalam. Saya akan cari penyakitnya di sini. Ini teman-teman, ini contohnya seperti ini. Ini bagian dalam sudah luka semua. Ini sudah luka semua. Apabila kalian menemui ban seperti ini, saya jamin pasti dinaiki akan goyang, seperti ban kempes. Kenapa bisa seperti ini? Akan saya jelaskan. Biasanya kalau ban sampai luka seperti ini, itu karena sering dipaksakan. Misalnya ban posisi kurang kencang anginnya, kurang keras anginnya, kurang banyak, pasti akan kempes seperti ini. Jadi misalkan dia kempes dipaksakan, pasti posisinya pasti seperti ini. Itu akan membuat samping-sampingnya ini akan rusak, kawat-kawatnya atau bannya pada pecah seperti ini. Itu makanya membuat jadi tidak simetris, pasti akan goyang walaupun bagian luarnya masih bagus. Jadi supaya ban Anda akan awet, supaya bertahan lama, jangan biarkan ban Anda kempes. Sering-seringlah kontrol angin, sering diisi angin, jangan sampai kempes. Apalagi kalau kempes dipaksakan naik terus. Nah, kemudian yang keempat faktornya masih di seputaran ban juga. Apabila kalian membeli ban masih baru, dipasang di velg kemudian dinaikin, kenapa terus kok goyang? Itu karena pengaruh ban juga. Karena sekarang banyak ban baru tanpa merek yang harganya sangat murah meriah. Tapi ya itu, resikonya mudah geol. Kadang ada yang geol, ada yang tidak. Tapi kebanyakan cacatnya. Biasanya ban itu tanpa merek dijual pinggir-pinggir pasar banyak Pak. Di sini nggak ada tulisannya merek apa, nggak ada. Dan kelemahan ban itu juga paling umurnya paling antara 3 bulan sampai 4 bulan udah hancur semua sampingnya, udah kelotok. Makanya jangan coba-coba beli ban yang tanpa merek dan apalagi murahan.
Kemudian untuk faktor berikutnya yang membuat roda goyang adalah bearing. Bearing sering disebut laker atau orang-orang produksi bilang namanya bantalan. Yang disebut bearing adalah ini bearing. Bearing ini juga bisa membuat roda jadi goyang apabila bearing itu sudah rusak atau oblak seperti ini. Ini sudah oblak parah. Ini kalau dinaikin di motor dipasang pasti akan goyang. Dan ciri-cirinya juga kalau digoblak seperti pasti bunyi seperti ini. Tapi kalau masih bagus pasti tidak akan bunyi. Kemudian faktor yang berikutnya adalah shock breaker. Shock breaker pada sepeda motor yang depan atau yang belakang. Apabila shock breaker sudah bocor, sudah rembes olinya, sudah pada keluar dari sininya, pasti nanti akan terasa goyang. Tapi biasanya bisa dibedakan. Kalau yang bocor shock breaker untuk dinaikin jalan lurus, dia tidak akan goyang. Tapi apabila ada tikungan pas belokan pasti akan terasa goyang kalau shock breaker bocor, baik yang belakang maupun yang depan, dengan ciri-ciri banyak oli di putaran shock breaker yang keluar, yang rebes. Itu namanya shock breaker bocor. Itu juga membuat terasa goyang kalau dinaiki karena oli tidak seimbang antara kiri dan kanan. Dan faktor berikutnya adalah cara pemasangan ban. Yang dimiliki pemasangan ban pada velgnya. Cara pemasangan ban juga tidak sembarangan, harus sesuai dengan garis yang ada di tepi ban. Seperti ini. Ini adalah garis ban. Ini posisi garis ini harus ada di luar velg dan kira-kira sama panjangnya. Karena saya sering menemui tidak sama. Misalkan di sini lebar, di sini sempit. Jadi ini garisnya masuk dalam dan ini keluar semua, pasti dinaikkan akan terasa seperti naik kuda, naik turun. Itu faktor yang tadi. Kalau dari semua faktor yang saya sebutkan tadi sudah terpenuhi semua, sudah bagus-bagus semua, tidak ada masalah, tapi mungkin masih terasa goyang bagi Anda, mungkin kerusakan bukan pada motornya, mungkin Anda sendiri yang bermasalah. Itu aja penjelasan dari saya, Jack Velg. Semoga bermanfaat bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.